Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marham Negeri Tonga dari kelas TMM 2 semester 7. Berikut saya akan menjelaskan 3 soal mengenai program linier maksimasi minimasi dengan aplikasi autograf, metode simplex dengan Lindo, dan juga masalah penugasan dengan Lindo pada mata kuliah riset operasi. Nah, masuk ke soal yang pertama, masalah maksimasi minimasi. Luas daerah parkir adalah 360 meter kuadrat dan luas rata-rata sebuah mobil 6 meter kuadrat dan bus 24 meter kuadrat. Dengan daerah parkir tersebut dapat menampung 30 kendaraan roda 4 paling banyak, di mana tarif parkir mobil adalah 2.000 dan bis adalah 5.000. Maka pendapatan terbesar yang diperoleh adalah. Nah, jadi yang ditanya itu adalah pendapatan terbesar. Jadi di sini maksimalnya. Nah, kita misalkan mobil dengan X dan bis dengan Y. Untuk mempermudah secara manual, kita dapat menggunakan tabel seperti ini. Nah, mobil X luas lahannya adalah 6 meter bujur sangkar dan jumlahnya 1. Untuk bus 24 meter bujur sangkar dan persediaan adalah 360 meter bujur sangkar dan maksimalnya adalah 30. Sehingga kita peroleh model matematikanya 6x tambah 24y kecil sama dengan 360 dan x tambah y kecil sama dengan 30. Dengan fungsi tujuannya adalah 2000 x tambah 5000y, di mana tadi tarif parkir mobil adalah 2.000 dan tarif parkir bus adalah 5.000. Nah, dari kedua pertidaksamaan ini, kita dapat mencari nilai X dan Y secara manual sehingga kita peroleh titik-titik koordinatnya. Nah, di sini kita menggunakan aplikasi autograf. Setelah aplikasi autograf terbuka, kemudian kita ke menu file. Kita pilih New 2D Graph Page. Nah, untuk ukuran ini kita bisa sesuaikan karena tadi itu adalah bentuk puluhan, X tambah Y kecil sama dengan 30. Koordinatnya bisa kita sesuaikan. Nah, di sini saya memperkecil koordinatnya biar nanti garis dari pertidaksamanya itu terlihat. Nah, untuk memasukkan pertidaksamaan, kita ke menu equation, kemudian enter equation. Untuk memasukkan persamaan atau pertidaksamaan atau bentuk matematika, kita bisa ke menu equation, kemudian kita ketikkan X tambah Y untuk pertidaksamaan yang pertama kecil sama dengan 30. Nah, jangan lupa teman-teman kopikan agar mempermudah untuk menamai garisnya nanti, kemudian kita klik OK. Nah, jadi ini adalah garisnya. Nah, di sini sudah banyak sekali menu-menu yang bisa membantu teman-teman, bisa untuk memperbesar, bisa untuk memperkecil. Oke, selanjutnya kita namai garis ini, kita pergi ke text box. Nah, di text box kita pastekan yang sudah kita copy tadi, paste, kemudian kita klik OK. Nah, jadi nama garisnya sudah ada di sini. Kita pindahkan, kita sesuaikan agar mudah dilihat. Nah, ini untuk garis X tambah 3Y kecil sama dengan 30. Kemudian kita tambah persamaan yang kedua. Angkanya sama, enter equation, kemudian kita tulis X tambah 4Y kecil sama dengan 60.
Kemudian jangan lupa kita kopikan lagi, Ctrl C, oke. Nah, ini adalah garis kedua dari ketidaksamaan yang kedua. Kemudian kita ke text box, kita pastekan lagi, paste, kemudian oke. Ini untuk garis yang kedua. Oke, kursornya kita paskan. Nah, selanjutnya kita peroleh di sini ada 3 titik. Ini adalah untuk yang tidak berwarna adalah daerah arsiran atau daerah penyelesaian. Kemudian di sini ada titik A, di sini titik B, dan nanti di sini titik C. Untuk menamai titik ini kita bisa ke point mode yang ada di sebelah kiri. Point mode, kita klik. Nah, kemudian kita klik titik potongnya. Setelah muncul titiknya, kita klik kanan, edit label. Kemudian namanya ini sudah ada, kita show label dan juga value. Kemudian kita oke kan. Nah, jadi di sini akan muncul titik A koordinat 0,15. Kemudian yang kedua, kita lakukan langkah yang sama, point mode. Kita klik, kemudian klik kanan, edit label, show label, value, oke. Kita lakukan lagi. Kita lakukan langkah yang sama sampai semua titik kita berlabel. Nah, jadi untuk titik-titiknya itu ada 0,15, 20, 10, dan 30, 0. Penyelesaian ini dapat kita pindahkan ke Word dengan cara Ctrl C, kemudian kita pastekan di Word kita. Nah, kita Ctrl paste, kita Ctrl paste. Nah, di sini sudah ada penyelesaiannya. Ketiga titik ini bisa kita tuliskan koordinatnya, ada tadi 30,0, 20,10, dan 0,15. Nah, yang paling tinggi nilainya ini yaitu di koordinat 20,10. Jadi, pendapatan terbesarnya itu adalah 20 untuk X dan 10 untuk Y dengan total nilai 90.000. Nah, jadi kita tidak perlu lagi menggunakan manual untuk mencari nilai-nilainya seperti ini, tapi kita cukup menggunakan aplikasi autograph ini, maka kita bisa mencari maksimasinya. Oke, sekian untuk autograph. Oke, sekarang kita masuk ke soal yang kedua, yaitu metode simplex dengan aplikasi Lindo. Pertama-tama kita buka aplikasi Lindo-nya dulu. Ini adalah tampilan untuk Lindo. Nah, ini merupakan tampilan awal dari aplikasi Lindo. Kita lihat soal yang kedua. Sebuah perusahaan mebel memproduksi meja dan kursi menggunakan papan, kayu, dan waktu pengerjaan. Setiap meja membutuhkan 5 unit papan, 2 kayu, dan 4 jam pengerjaan. Dan kursi membutuhkan 2 unit papan, 3 kayu, dan 2 jam pengerjaan. Perusahaan dapat keuntungan $12 untuk meja dan 8 untuk kursi. Tersedia 150 unit papan, 100 unit kayu, dan 80 jam pengerjaan. Misal X1 adalah meja dan X2 adalah kursi, sehingga kita peroleh fungsi tujuannya adalah 12X1 tambah 8X2 dengan kendala papan, kayu, dan waktu. Sehingga kita peroleh model matematikanya 5X1 tambah 2X2 kecil sama dengan 150, 2X1 tambah 3X2 kecil sama dengan 100, 4X1 tambah 2X2 kecil sama dengan 80 dengan syarat X1 dan X2 lebih besar sama dengan 0. Oke, jadi untuk pengerjaannya menggunakan aplikasi Lindo. Karena yang diminta adalah nilai maksimal, maka kita ketikkan max, spasi, kita kopikan, fungsi tujuannya ke aplikasi Lindo. Oke, kemudian kita enter.
kita tulis subject to, atau bisa juga disingkat dengan ST. Subject to ini yang kita tulis adalah fungsi kendala dan syarat. Karena sudah diketik di Word, jadi kita kontrol copy atau kita copy paste saja ke aplikasi Lindo. Nah, di aplikasi Lindo tidak dapat membaca tanda kecil sama dengan, jadi harus kita tulis secara manual tanda lebih kecil dari dan sama dengan. Nah, selesai ini, di akhir kita tulis dengan kata N yang menandakan pengkodean telah selesai. Nah, kita solve di menu solve, atau kita bisa dengan ketikkan Ctrl S. Nah, untuk melihat hasil, lembar kerja ini bisa kita kecilkan seperti ini. Untuk melihat yang telah kita tuliskan, halaman output juga bisa kita perkecil sehingga kita bisa melihat persamaannya dan juga outputnya. Nah, jadi ini adalah outputnya. Kita bisa lihat yang paling atas ini merupakan hasil optimum atau maksimasinya. Jadi keuntungan yang diperoleh itu adalah 300 keuntungan maksimal, di mana X1-nya 5 dan X2-nya 30. Jadi banyak meja yang dapat dibuat itu 5 buah dan banyak kursi yang dapat dibuat itu adalah 30. Hasil yang kita peroleh dengan Lindo ini tentu saja akan sama dengan hasil yang kita peroleh dengan manual. Oke, kita lanjut ke soal yang ketiga, yaitu masalah penugasan dengan aplikasi Lindo. Soalnya, sebuah perusahaan membutuhkan 7 orang tenaga kerja yang akan ditempatkan di 7 jenis posisi yang masih kosong. Nah, jadi di sini ada 7 tenaga kerja dan juga 7 pekerjaan, di mana setiap orang ini akan memiliki biaya yang berbeda jika ditugaskan dengan pekerjaan yang berbeda, karena memiliki keterampilan, pengalaman kerja, dan latar belakang pendidikan yang berbeda pula. Nah, di sini sudah ada tabelnya. Untuk pekerja itu kita simbolkan dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan pekerjaan A, B, C, D, E, F, G. Untuk penyelesaian masalah penugasan dengan aplikasi Lindo itu hampir sama dengan masalah metode simplex tadi, di mana harus ada fungsi tujuan dan fungsi kendala. Yang diminta dalam soal yaitu bagaimana seorang manajer harus menempatkan tenaga kerjanya agar biaya yang dikeluarkan perusahaan seminimum mungkin. Jadi ini adalah masalah minimasi. Oke, untuk fungsi tujuan dapat kita susun dengan cara menjumlahkan seluruh nilai yang ada dalam kolom dengan variabelnya masing-masing adalah pekerjaan dan pekerja. Misal seperti ini, 1,5 A1 ditambah 2A2 ditambah 1A3 tambah 1,5 A4 tambah dan seterusnya tambah 2,5 G1, 2,5 G2 tambah sampai dengan 1 G7. Jadi variabel yang digunakan itu adalah pemisalan antara pekerja dan pekerjaan tadi. Selanjutnya kita susun fungsi kendala untuk pekerjaan. Jadi pekerjaan A kita pasangkan dengan pekerja 1 sampai 7. Pekerjaan B kita pasangkan dengan pekerja 1 sampai 7 dan seterusnya. Kemudian ada juga fungsi kendala untuk pekerja, artinya pekerja 1 kita pasangkan dengan pekerjaan A, B, C, D, E, F, G. Pekerja 2 kita pasangkan dengan pekerja A, B, C, D, E, F, G.
dengan total nilainya itu adalah 1. Dapat kita lihat di sini. Nah, fungsi tujuan dan fungsi kendala yang sudah kita susun ini, kita pindahkan ke Lindo. Kita buat new file. Oke, karena yang diminta adalah biaya seminimum mungkin untuk penugasan, jadi kita ketikkan min, kemudian spasi. Fungsi tujuan yang tadi kita copy paste ke aplikasi Lindo seperti pada metode simplex sebelumnya. Kemudian enter, subject to, enter. Kemudian fungsi kendalanya, fungsi kendala pekerjaan, dan juga fungsi kendala pekerja. Nah, setelah selesai fungsi kendala, kita ketik end, kemudian Ctrl S. Oke, hasilnya dapat kita lihat di sini, di output. Nah, jadi hasil yang kita peroleh yaitu total nilai minimumnya 9. Kemudian untuk mencari pemasangan pekerjaan dan pekerja kita lihat di value. Value yang memiliki nilai 1, maka itulah yang dipasangkan. Nah, di sini A1 itu memiliki value 1, artinya pekerjaan A dipasangkan dengan pekerja 1. Kemudian B3, artinya pekerjaan B dipasangkan dengan pekerja 3. Kemudian C5 memiliki value 1. Jadi pekerjaan yang C akan dikerjakan oleh pekerja kelima. Begitu seterusnya sampai pekerjaan ke G, yaitu G4. Artinya pekerjaan G akan dikerjakan oleh pekerja yang keempat. Nah, begitulah cara untuk melihat pemasangan masalah penugasan dengan Lindo. Kita lihat value-nya yang bernilai 1, maka itulah yang akan dipasangkan. Nah, hasil dari program linear masalah penugasan dengan aplikasi Lindo dan juga manual hasilnya akan tetap sama. Bisa kita cek seperti berikut. Sekian penjelasan saya tentang autograph, Lindo untuk metode simplex, dan juga Lindo untuk masalah penugasan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.